Sebuah keputusan nekat di tahun 929 Masehi bukan cuma memindahkan ibu kota, tapi mengutuk sebuah wilayah menjadi medan perang selama 1000 tahun. Selamat datang di Nganjuk, bukan sekadar kota biasa di Jawa Timur, tapi tanah Anjuk Ladang yang lahir dari darah kemenangan melawan serangan Melayu dan Sriwijaya. Dari pusat kekuasaan Wangsa Isyana hingga jadi rebutan penjajah Belanda. Inilah sisi gelap sejarah Nganjuk yang jarang masuk buku sekolah. Tapi pertanyaannya, benarkah Empu Sindok pindah ke sini hanya karena letusan Merapi atau ada ancaman gelap yang sengaja dia hindari? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sekitar tahun 929 Masehi, sebuah keputusan besar diambil oleh Empu Sindok yang kemudian mengubah sejarah Jawa untuk selamanya. Pusat kerajaan Mataram kuno dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dan menjadi Kerajaan Medang. Hingga hari ini, para sejarawan masih memperdebatkan apa penyebab sebenarnya. Ada yang meyakini perpindahan itu dipicu letusan besar Gunung Merapi yang menghancurkan pusat kerajaan di Jawa Tengah. Namun ada juga teori yang menyebut ancaman politik dari kerajaan Sriwijaya, sehingga mulai menekan kekuasaan Mataram dari jalur perdagangan. Belum lagi kemungkinan perebutan kekuasaan internal di dalam kerajaan sendiri. Di tengah situasi yang tidak stabil itu, Empu Sindok memilih meninggalkan pusat lama dan membangun kekuatan baru di Jawa Timur. Keputusan ini dianggap sebagai awal lahirnya Wangsa Isyana, sekaligus perubahan besar arah politik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Namun di balik keputusan besar itu, tersimpan konsekuensi panjang yang jarang dibahas. Perpindahan kerajaan ke Jawa Timur membuat wilayah-wilayah baru seperti Anjuk Ladang atau Cikal Bakal Nganjuk menjadi daerah strategis yang diperebutkan. Jalur sungai berantas yang subur dan ramai perdagangan menjadikan kawasan ini penting secara ekonomi sekaligus militer. Dari sinilah konflik demi konflik mulai muncul. Serangan dari luar kerajaan, perebutan pengaruh, hingga perang melawan kekuatan Melayu dan Sriwijaya membuat wilayah ini sejak awal akrab dengan ketegangan politik. Ironisnya, keputusan yang mungkin dimaksudkan untuk menyelamatkan kerajaan justru menyeret Jawa Timur ke dalam pusaran perebutan kekuasaan selama berabad-abad berikutnya. Nama Nganjuk sendiri memiliki sejarah yang sangat tua dan berkaitan langsung dengan berdirinya Candi Lor. Dahulu, wilayah ini dikenal sebagai Desa Nganjuk Ladang. Kata Anjuk berarti tinggi atau unggul, sedangkan Ladang berarti tanah atau daratan. Seiring perkembangan bahasa Jawa, kata Anjuk berubah menjadi Nganjuk. Namun nama itu bukan sekadar perubahan bahasa. Setelah pasukan Empu Sindok berhasil mengalahkan serangan Melayu atau Sriwijaya pada abad ke-10, nama Nganjuk diabadikan sebagai simbol kemenangan atau kejayaan kerajaan baru di Jawa Timur. Desa asalnya dulu bahkan diubah menjadi Tanggungan. Dari sinilah nama Nganjuk lahir dan terus bertahan hingga sekarang. Jejak awal sejarah Nganjuk muncul jelas terlihat pada tahun 937 Masehi melalui prasasti Anjuk Ladang
yang dibuat oleh Empu Sindok. Prasasti ini menjadi bukti bahwa wilayah Anjuk Ladang mendapat status bebas pajak karena membantu kerajaan memenangkan perang. Tapi di balik penghargaan itu, tersimpan sisi gelap yang jarang dibahas. Sejak awal, Nganjuk lahir bukan sebagai wilayah damai, melainkan sebagai daerah pertahanan dan medan konflik akibat perpindahan pusat kerajaan. Kesalahan terbesar dari perpindahan Mataram ke Jawa Timur bukan hanya memindahkan ibu kota, tapi juga memindahkan pusat konflik dan perebutan kekuasaan ke wilayah yang baru. Memasuki abad ke-17 hingga ke-18, wilayah Nganjuk yang saat itu dikenal sebagai Berbek kembali masuk dalam pusaran kekuasaan besar. Daerah ini menjadi bagian dari wilayah Mancanegara Wetan di bawah kekuasaan Sultan Agung. Pada tahun 1745, Berbek resmi dijadikan pusat pemerintahan dengan diangkatnya KRT Sosrokusumo I. Namun masalah lama kembali terulang. Ketergantungan pada kekuasaan pusat membuat wilayah ini mudah goyah ketika konflik besar terjadi. Pada tahun 1755, Perjanjian Giyanti memecah kerajaan Mataram menjadi dua dan membuka jalan bagi campur tangan Belanda. Lagi-lagi, perebutan kekuasaan elit menjadi kesalahan besar yang dampaknya dirasakan rakyat daerah seperti Nganjuk. Perpecahan ini bukan sekadar konflik keluarga kerajaan, tapi menjadi titik awal semakin kuatnya campur tangan VOC Belanda di tanah Jawa. Wilayah-wilayah di Jawa bagian timur, termasuk Berbek, yang merupakan cikal bakal Nganjuk, ikut terdampak karena masuk dalam wilayah Mancanegara Wetan, daerah bawahan Mataram yang jauh dari pusat kekuasaan. Setelah Mataram melemah akibat konflik internal, pengawasan terhadap daerah-daerah seperti Nganjuk juga melemah. Situasi ini dimanfaatkan Belanda untuk memperluas kontrol politik dan ekonomi secara perlahan. Akibatnya, rakyat di wilayah Nganjuk harus menghadapi perubahan besar. Pajak semakin tinggi, kekuasaan bupati lokal makin bergantung pada kolonial, dan hasil pertanian mulai diarahkan untuk kepentingan Belanda. Memasuki abad ke-19, sisi gelap kolonialisme mulai terasa semakin nyata. Setelah Perang Diponegoro yang dipimpin Pangeran Diponegoro berakhir pada tahun 1830, Belanda semakin memperkuat kekuasaan di Jawa. Melalui Perjanjian Sepreh, tanggal 3 Juli 1830, wilayah Berbek resmi berada di bawah kontrol kolonial penuh. Sistem birokrasi tradisional perlahan diganti menjadi sistem kolonial. Bahkan, pada masa Thomas Stamford Raffles sebelumnya, wilayah ini tetap berada dalam kendali asing tanpa perubahan berarti. Kesalahan terbesar berikutnya pun muncul, yaitu tanah subur Nganjuk dijadikan alat eksploitasi ekonomi kolonial. Setelah tahun 1830, sistem tanam paksa mulai diterapkan. Rakyat dipaksa menanam komoditas demi kepentingan Belanda, sementara hasilnya dibawa ke luar negeri. Wilayah yang seharusnya berkembang untuk kesejahteraan masyarakat justru menjadi bagian dari mesin ekonomi kolonial. Dari masa kerajaan hingga kolonial, rakyat terus menjadi korban dari keputusan politik para penguasa. Seiring berjalannya waktu,
wilayah Berbek yang menjadi cikal bakal Nganjuk terus mengalami perubahan besar. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1880 sampai 1901, pusat pemerintahan Kabupaten Berbek dipindahkan ke wilayah Nganjuk. Pemindahan ini dilakukan karena Nganjuk dianggap lebih strategis, memiliki akses perdagangan yang lebih baik, serta lebih mudah berkembang dibanding pusat lama di Berbek. Namun ironisnya, perpindahan penting ini justru menyimpan banyak misteri. Catatan sejarah mengenai proses boyongan atau perpindahan pemerintahan sangat minim dan tidak terdokumentasi jelas. Banyak bagian sejarah lokal akhirnya hilang seolah terlupakan oleh zaman. Hingga akhirnya pada tahun 1928, nama Kabupaten Berbek resmi diubah menjadi Kabupaten Nganjuk untuk mengembalikan identitas asli wilayah yang sudah hilang sejak masa prasasti Anjuk Ladang abad ke-10. Memasuki masa kolonial Belanda, Nganjuk kemudian masuk ke dalam wilayah administrasi Karesidenan Kediri. Di masa inilah, pengaruh kolonial semakin terasa dalam kehidupan masyarakat. Sistem pemerintahan mulai diatur dengan birokrasi modern ala Belanda. Sementara wilayah Nganjuk dimanfaatkan sebagai daerah pertanian yang penting bagi kepentingan ekonomi kolonial. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Nganjuk resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia dan perlahan mengalami berbagai perubahan administratif, termasuk pemekaran wilayah dan perubahan nama beberapa kecamatan. Itu tadi sejarah penuh konflik Nganjuk. Dari perpindahan kerajaan tahun 929 Masehi, Perang Pusindok, konflik Mataram, hingga eksploitasi kolonial Belanda. Sejarah Nganjuk adalah bukti bahwa sebuah keputusan besar bisa membawa dampak panjang selama berabad-abad. Kesalahan terbesar dalam sejarahnya mungkin bukan hanya perang atau penjajahan, tapi ketika kekuasaan lebih dipentingkan daripada rakyatnya sendiri. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.